harus semangat ini. Coba ya, kita harus lebih semangat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, sebelum mulai aktivitas pada hari ini, kita sama-sama berdoa dalam hati. Kita berdoa mulai. Amin. Kalau berdoa ini. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir ya. Baik. Hari ini kita di pertemuan kali ini kita akan belajar ini tentang kejujuran ya. Karena sifat jujur ini kan juga sangat penting ya, apalagi dalam kehidupan dimanapun kita berada, jujur itu nomor 1 ya. Baik, kita lihat terlebih dahulu di sini sebelum kita masuk ke pembahasan. Nantinya yang kita pelajari manfaat dari kejujuran tersebut, lalu tentang berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, lalu nanti kita kaitkan antara jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini ada beberapa aktivitas. Yang pertama, dari masing-masing kelompok ya, kalian akan menuliskan kira-kira yang berkaitan dengan gambar ini, menurut kalian itu apa? Ini dalam pekerjaan ya. Sudah dapat semuanya? Coba kalian lihat di sini. Ini ada gambar ya. Menurut kalian tentang gambar ini, kaitannya dengan kejujuran itu apa? Silakan dituliskan. Kaitannya dengan kejujuran ya. Ini tentang apa? Tuliskan saja. Gak perlu banyak-banyak. Boleh 2 saja. Lihat kembali. Tadi ini gambar yang pertama ya. Yang kedua, kalau ini bagaimana? Kalau ini bagaimana? Coba ditulis. Ini gambar yang kedua ya. Gambar yang kedua. Tadi gambar yang pertama sudah. Ini yang kedua. Oke, duduk. Sudah. Lagi ya. Ini juga kira-kira apa? Bebas saja kalian tulis. Bagaimana? Coba dari kelompok ada yang sudah dulu? Dari sini dulu ya. Sudah cukup ya? Baik. Bisa dibacakan salah satunya? Silakan dibacakan. Ya. Dari ibu ya. Berdiri sambil berdiri. Silakan. Silakan. Yang pertama itu menolak Guys, silent please. Silent please. Suaranya. yang pertama itu menolak kebutuhan dan menghindari kotoran. Oke. Terus yang kedua? Gak apa-apa. Yang kedua tidak menyelesaikan sakitnya. Baik. Yang Yang ketiga? ketiga itu
Dari sini? Silakan. Dibacakan nanti semuanya. Dari gambar pertama, kedua, dan juga ketiga. Berdiri. Yang pertama itu adalah orang yang menolak pengumuman tertentu. Oke. Terus yang Yang kedua? itu ada gambar yang dikasih gambar membantu karena tapi gambar tersebut itu ada banyak konten atau banyak. Oke. Lalu yang ketiga? Kalau yang ini tentang apa? Itu ada nenek yang itu bayar dan yang dan kita itu harusnya Baik. Nanti untuk yang lainnya nanti Bapak lihat ya. Kita masuk ke pembahasan. Kurang lebih sudah baik ya. Lihat, perhatikan ke depan. Ini tentang jujur ya. Jujur, ini kalau kita lihat arti secara bahasa bisa dilihat ya. Ada nyata, benar, atau berkata benar, lawan dari kata dusta. Jelas ya, itu jujur. Kemudian istilah bisa dibaca. Kalau istilah apa? Oke, kalau istilah lurus hati, tidak berbohong, berkata apa adanya dan tidak curang, ya. Artinya masih sejalan. Sedangkan orang yang jujur itu orang yang selalu berkata benar, pelakunya, ya. Maka kalau kita lihat dari definisi kejujuran itu, ini terdiri dari 4 poin sebetulnya, ya. Tadi kan sudah sempat kalian tuliskan, nanti kita lihat kira-kira sesuai atau tidak. Ya, yang pertama lihat, ternyata kejujuran itu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Jadi sesuai ucapan yang kita sampaikan, kemudian sejalan dengan perbuatan yang kita lakukan. Ya, lalu di situ juga ada kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Ya, maksudnya bagaimana? Ya, ketika kalian mendapatkan informasi, apalagi di era digital sekarang ini, gitu kan ya. Kalian jangan langsung percaya. Kalian harus cari tahu kebenarannya. Ya, kita jangan menjadi bagian orang yang menyebarkan berita hoax dan lain sebagainya. Jadi harus apa? Harus valid itu beritanya. Ya, jadi harus pandai menerima informasi. Lalu orang yang jujur di sini juga ditulis ketegasan dan kemantapan hati. Artinya apa? Kalau orang jujur itu ya dia nggak ragu. Ya. Tidak ragu, tidak ada keraguan. Dia itu yakin dengan apa yang sudah dia lakukan. Lalu yang terakhir di sini, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan dusta. Ya, jadi nggak mungkin orang yang jujur itu dia berdusta itu tidak mungkin. Orang yang dusta itu kan kalau dia berdusta sekali, pasti dia akan melakukan kedustaan yang lain. Benar? Ya kan? Contoh nih misalnya ada teman kamu, misalnya ini satu nggak masuk, ya kan? Ditanya sama temannya, kenapa kamu nggak masuk? Bilangnya apa? Sakit, padahal sehat. Ini bohong sekali, benar nggak? Lalu temannya kalau nanya lagi, gimana? Kamu sakit apa? Dia jawab, saya lagi demam nih, padahal dia sehat. Sudah bohong lagi kan? Ya kan? Kamu sudah minum obat atau belum? Padahal nggak minum obat apa-apa, sudah. Artinya apa? Memang yang namanya kebohongan itu pasti akan memunculkan kebohongan-kebohongan yang lainnya. Ya, cukup jelas ya. Nah, nanti ini ada video yang cukup menarik ya. Bisa kalian lihat terlebih dahulu. Sebagai office boy di sebuah bank yang ada di Jalan K. Anwar Ali, kawasan Ruko Duta Permai Galaksi, Kota Bekasi.
mendapatkan penghargaan dari tempatnya bekerja karena mengembalikan tumpukan uang sebesar 100 juta rupiah yang ia temukan. Bagi Agus, apa yang dia lakukan adalah wujud dedikasi pada perusahaan tempatnya bekerja. Atas kejujurannya, Agus mendapatkan award kejujuran dan uang tunai sebesar Rp1.750.000. Kisah tunawisma bernama Billy Ray Harris tersebut bermula saat seorang wanita bernama Sarah memberikan sedekah pada Harris. Sarah saat itu berniat memberikan uang pada Harris melalui jaket kecil si tunawisma. Namun secara tak sadar yang diberikannya adalah cincin dari tunangannya. Begitu sadar cincin berharganya hilang, Sarah kembali ke tempat Harris dan dengan jujur tunawisma ini pun mengembalikan cincin tersebut. Meski tak mengharapkan imbalan, toh Harris justru mendapatkan berkah berlimpah dari tindakannya itu. Tunangan Sarah menggalang dana bagi Harris hingga terkumpul dana sebesar 1,4 miliar rupiah. Bagi Harris yang sering muncul di televisi pun membuatnya bertemu kembali dengan kakak perempuannya yang terpisah selama 16 tahun. Apa yang Anda lakukan jika menemukan uang sebesar $900.000 Amerika Serikat atau sekitar 8,6 miliar rupiah? Bagi seorang supir taksi asal Singapura, Sian Katian, jawabannya adalah mengembalikan pada pemiliknya. Lelaki ini awalnya terkejut saat menemukan kantong hitam berisi tumpukan uang di kursi belakang taksinya. Karena merasa uang tersebut bukan miliknya dan tak ingin terkena masalah, Tian pun melapor pada perusahaan taksi tempat ia bekerja. Dan benar saja, uang tersebut ternyata milik pasangan wisatawan asal Thailand. Sebagai ungkapan terima kasih atas kejujurannya, wisatawan tersebut memberikan Tian sejumlah uang. Tian juga mendapatkan penghargaan khusus dari perusahaan. Coba, tadi sudah kalian lihat ya videonya ya. Menurut kalian coba tulis di sini. Manfaat jujur itu apa? Coba ditulis. Kira-kira manfaat dari kejujuran itu apa? Kalau yang kalian lihat dari video itu, silakan ditulis. Ya belum? Nggak apa-apa. Bisa ada saja. Ada ya? Ini kan masing-masing kita ini kan berbeda ya. Masing-masing kita semuanya itu kan berbeda. Kepintarannya itu berbeda. Manusia diciptakan semuanya itu pintar, ya nggak? Ya kan? Ada yang pintarnya itu di tulisan, makanya ini kalian menulis nih. Ada yang pintarnya di ucapan, ya kan? Makanya nanti kalian salah satu dari kalian bisa menyampaikan, ya. Kira-kira yang berkaitan dengan itu apa? Oke? Jadi semuanya apa? Apa ya? Oke. Sudah ya? Baik. Ada yang mau membacakan? Dari video tadi, gimana? Manfaatnya? Kejujuran dapat membuat kita lebih terpercaya dengan orang. Terpercaya. Lalu? Oh ya. Kali mendapatkan imbalan dan kejujuran dari kejujuran kita dan bisa menghindari masalah, juga membangun reputasi yang baik. Oke, good. Tadi sudah disebutkan ya, menghindari masalah juga, betul ya? Ada menghindari masalah. Lalu tadi apa? Dipercaya, ya? Itu dengan kejujuran. Dari sini?
Bagaimana? Baik, sama semuanya ya, menjadi yang lebih baik. Good, close dulu semuanya. Baik, sudah bagus ya. Masing-masing jawaban sudah sangat baik. Ini sangat berkaitan dengan sabda yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya, jujur, dengarkan. Jujur itu akan membawa kebaikan. Benar tidak? Sedangkan kebaikan itu akan membawa kepada surganya Allah. Sebaliknya, ya, sebaliknya, dusta itu akan membawa kepada kedurhakaan, ya, durhaka, perbuatan keburukan. Jadi kalau kita berbuat dusta, itu akan membawa kepada keburukan. Sedangkan keburukan itu akan membawa kepada nerakanya Allah. Jadi tadi jawabannya sudah tepat. Jujur bisa juga membawa kebaikan. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita coba bermain saja ya untuk kabut. Ini yang terakhir untuk penilaian akhirnya saja. Untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang ini itu sendiri ya, tentang tujuan. Baik, untuk melihat kemampuan pemahaman kalian dari tema ini, silakan kalian join ya. Silakan dimasukkan kodenya, atau bisa juga kalian scan barcode-nya. Ya. Bisa scan barcode bisa, atau masukkan kodenya ya. Silakan. Semuanya. Silakan beri. Ini untuk penilaian akhirnya ya, tentang kejujuran, sejauh mana pemahaman kalian tentang tema ini. Sudah ya? Bisa? Dan ya? Oke, kita mulai ya. Silakan dilihat. Pertanyaan pertama, ini ada 10 soal ya. Orang yang tidak jujur atau dusta disebut sebagai orang munafik. Salah satu ciri orang munafik apa? Cirinya apa? Silakan dilihat. Ciri-ciri munafik. Oke. Ini paham ya? Siap? Oke. Soal yang berikutnya. Berikut ini perilaku tidak jujur yang tergolong dosa besar itu apa ya? Yang paling besar ini ya, dosa besar. Jelas ya? Next ya? Berikutnya, orang yang memiliki sikap jujur ketika berjanji, maka ia akan menepati. Benar atau salah? Benar atau salah? Oke, semuanya
Oke. Bagus ya. Next. Sembilan. Di bawah ini merupakan contoh penerapan perilaku jujur di sekolah, kecuali ya. Disiplin dalam menghadapi takut pada sekolah, pertanyaan terakhir. Di bawah ini beberapa hikmah yang dapat dipetik dari perilaku jujur, antara lain kecuali ya. Kecuali apa? Kecuali. Oke. Kita lihat sebelum Bapak akhiri ya, terima kasih semuanya sudah baik dalam tema pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sebelum Bapak tutup, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Cukup jelas ya? Terima kasih semuanya. Jangan lupa ya, ibadahnya kalian jaga ya, sholatnya yang terutama ya, karena sholat amalan yang pertama di hisab, jadi jangan pernah tinggalkan sholat. Baik. Terima kasih semuanya. Untuk pertemuan hari ini kita selesai ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang iman kepada malaikat ya. Nanti kita kaitkan dengan materi kejujuran. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Sama-sama kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.